Di sini saya akan menjelaskan konsep integral yang merupakan anti turunan. Semisalnya di sini ada bentuk f aksen x sama dengan fx atau dfx sama dengan fx dx akan ditentukan fungsi f. Fungsi f ini kita namakan sebagai anti turunan atau fungsi primitif dari f. Contoh, misalnya ada contoh di sini ada turunan fungsi fx ini seharusnya sama dengan fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3. F aksen x sama dengan d per dx x pangkat 4 ditambah 3 sama dengan hasilnya itu adalah 4 pangkat x tambah 3. Dari turun di atas secara induktif dapat disimpulkan bahwa jika fx adalah fungsi yang dapat diturunkan yaitu fx, maka antiturunan dari fx adalah fx tambah c. Dengan c itu adalah sembarang konstanta. Selanjutnya di sini ada contoh soal lagi. Integral dari 12x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2 dx sama dengan 12x 3 tambah 1 per 3 tambah 1 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikurang 4x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 ditambah 2x tambah c. Di sini dx-nya kita ubah menjadi c. Sama dengan 12 x pangkat 4 per 4 dikurang 3x pangkat 3 per 3 dikurang 4x pangkat 2 per 2 ditambah 2x ditambah c. Nah, kita coret 12 dan 4, hasilnya jadi 3x pangkat 4 dikurang 3 sama 3 kita coret, hasilnya jadi x pangkat 3. Selanjutnya ini 4 sama 2, ini 2. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah c. Selanjutnya adalah pembahasan soal aplikasi integral. Ini soalnya, kecepatan v dari sebuah benda ditentukan oleh persamaan v sama dengan 5t pangkat 4 ditambah 3t pangkat 2 ditambah 2t. Jarak yang ditempuh oleh benda itu selama 3 detik adalah 300 cm. Kalau misalnya jarak tempuhnya selama 5 detik itu, mengapa? Nah, kan diketahui V-nya sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 2 ditambah 2T. Nah, rumusnya itu kan sama dengan S sama dengan integral dari V dt. Nah, karena V-nya udah diketahui, berarti V-nya tinggal kita masukin ke rumus integral. Berarti S sama dengan integral dari 5T pangkat 4 ditambah 3T pangkat 2 ditambah 2T dt. Terus ini pakai rumus yang 1 per n per n plus 1 plus 1 pangkat dari n plus 1. Nah, kalau misalnya udah kayak gini kan berarti tinggal dimasukin kan. Karena ini ada 5T, berarti 5T per n plus 1 pangkat n plus 1. Karena ini ada 3T, berarti 3T per n plus 1 pangkat n plus 1. Kalau misalnya ini 2T, berarti 2T per n plus 1 pangkat n plus 1. Nah, untuk n-nya sendiri itu apa? N-nya itu adalah pangkatnya. Berarti ada pangkatnya berarti ada 4, 2, dan juga di sini kalau misalnya yang 2T doang kan berarti pangkatnya 1. Nah, berarti tinggal dimasukin 5T per 4 plus 1, T pangkat 4 plus 1 ditambah 3T pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 2T per 2, 2T pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Terus hasilnya kan 5 per 5 T pangkat 5 ini bisa dicoret jadi T pangkat 5. 3 per 3 T pangkat 3 bisa dicoret jadi T pangkat 3. 2 per 2 T pangkat 2 bisa dicoret jadi T pangkat 2. Hasilnya adalah integral dari T pangkat 5 ditambah 3 ditambah T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah C.
Dia bilang selama 3 detik itu adalah 300 cm. Berarti 300 ini kita masukkan sebagai S dan 3 detiknya ini kita masukkan di dalam T. Seperti rumus kayak ini. Berarti 300 sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 279. Berarti 300 sama dengan 279 plus C. 300 dikurang 279 sama dengan C. C-nya berarti sama dengan 21. Terus ditanya lagi selama 5 detik. Kalau misalnya dia selama 3 detik, itu kan tadi tinggal dimasukkan ke T yang ini. Berarti kalau selama 5 detik, juga tinggal dimasukkan ke T yang ini, tapi angkanya diganti jadi 5. Jadi 5 pangkat 5 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat kedua ditambah 279, hasilnya adalah 3.296 cm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan contoh soal aplikasi integral. Di sini soalnya yaitu sebuah benda mempunyai persamaan percepatan A sama dengan 2T. Tentukan. Yang A, kecepatan benda saat T sama dengan 2 bila kecepatan mula-mula benda tersebut 3 meter per second. Yang B, posisi benda saat T sama dengan 2, posisi awal sama dengan 0. Nah, sini udah saya jabarkan caranya. Dari yang A. A diketahui di sini persamaan percepatannya kan A sama dengan 2T. Maka jika diintegralkan, integral A dt jadinya 2, 2 kali T pangkat 2 per 2 plus C. C itu seberangan konstanta. Seperti yang udah dibahas konsepnya, jika integral itu maka dia bakal bertambah di n plus 1 dikali x n plus 1. Lalu di sini ditanya kecepatan benda saat T sama dengan 2. Nah, maka dimasukkan saja kecepatan sama dengan T kuadrat plus C. Karena hasil ini tuh integral dari percepatan, hasilnya T kuadrat plus C. Harus gitu, P sama dengan T kuadrat plus 3 itu dari mana tiganya? 3 itu diketahui dari kecepatan mula-mula benda tersebut 3 meter per second, maka 3 dijadikan konstantanya. Lalu dimasukkan lagi, disubstitusikan lagi, kecepatan 2 pangkat 2 plus 3 hasilnya 7. 2 juga diketahui dari kecepatan benda saat T sama dengan 2. Makanya jadinya 2 kuadrat plus 3 sama dengan 7. Lalu yang B, posisi benda saat T sama dengan 2, posisi awal sama dengan 0. Kita masukkan saja ini rumus integralnya. X itu merupakan posisi, yaitu sama dengan integral V dt. V-nya itu tadi udah diketahui, yaitu T kuadrat plus C. Maka tinggal dimasukkan saja kecepatannya, rumus persamaan kecepatannya. T kuadrat plus 3 dt. Langsung saja diintegralkan dengan posisinya, posisi awalnya, yaitu T pangkat 3 plus plus 3 per 3 plus 3T plus C. C merupakan posisi awalnya. Di sini udah ditandain. Langsung saja disubstitusikan, jadinya sepertiga dikali 2 pangkat 3 plus 3 dikali 2 plus 0. 0 itu diketahui dari posisi awal tersebut, konstantanya. Hasil akhirnya jadinya 8 per 3 plus 6 sama dengan 26 per 3, atau bisa juga 8 kali 2 per 3. Oke, cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada soal. Sebuah partikel bergerak di sumbu X. Kecepatan partikel tersebut dirumuskan sebagai Vt sama dengan 6T kuadrat plus 4T.
Posisi partikel pada saat T sama dengan 2, di X sama dengan 4. Tentukan posisi partikel saat T sama dengan 6. Nah, jadi di soal ini kita harus nyari jarak posisi. Oke, jadi buat nyari jarak posisi itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi VT-nya itu adalah yang ini, yang ada di soal, kemudian dikali DT. Nah, kemudian setelah kita masukin, kita ubah ke bentuk fungsinya. Jadi 2T pangkat 3 plus 2T pangkat 2 plus C. Nah, di sini kita lihat lagi posisi partikelnya itu saat T sama dengan 2, di X sama dengan 4. Nah, ini tuh seharusnya T-nya itu sama dengan 2 kan. Berarti harusnya ST ini tuh T-nya diganti dengan 2. Nah, di sini salah nih. Malah ditulis 0. Jadi setelah diganti dengan 2, berarti yang di dalamnya tuh yang 2T pangkat 3, 2T pangkat 2. T-nya kita ganti dengan 2 juga. Dengan 2 tuh. Ya. Jadi 2 dikali 2 pangkat 3 plus 2 dikali 2 pangkat 2 plus C. Nah, di sini X sama dengan 4 kan. Nah, di sini juga kita sama dengan 4. Kemudian dihasilkan 2 dikali 8 ditambah 8 ditambah C sama dengan 4. Jadinya 18 plus C sama dengan 4. Di sini kita pindah ruas. C sama dengan 18-nya pindah jadi min 4 min 18. Jadi C-nya sama dengan min 14. Nah, kalau misalkan udah ketemu C-nya sama dengan min 14, kita balik lagi ke yang sini tadi. Tapi di sini kan tentukan posisi partikel saat T sama dengan 6. Berarti T-nya kita ganti dengan 6. Berarti di sini ST kan harusnya diganti dengan 6. S6 sama dengan 2 dikali 6 pangkat 3 plus 2 dikali 6 pangkat 2. Nah, tadi C-nya itu min 14 kan. Kita masukin. Berarti ditambah min 14. Jadi 2 dikali 2 harus 16. Plus 2 dikali 3, 6 dikurang 14. 432 plus 72 dikurang 14. Jadi hasilnya 490. Ya, jadi kurang lebih itu dia soal aplikasi integral yang menanyakan jarak posisi. Terima kasih.